dan mengeluarkan dod minal dha dari huruf dha. Walau abdala, maka jikalau menggantikan siapa musolli, orang yang sholat, dodan akan huruf do, bizo dengan bizoin dengan huruf zo, lam tasihha, maka tidak sah apa qiraatuhu, bacaannya orang tersebut, litilkal kalimati, kepada kalimat itu, litaghyirihi, karena merubahnya musolli, an-nazma akan susunan, wal mabniya dan juga adegan Fatihah, walaysa dan itu tidak ada, fil Fatihati di dalam surat Al-Fatihah, zo'un adapun huruf zo, wakaza dan itu sama seperti zo, ta'un adapun ta'un adapun huruf sa, wajimun dan huruf jim, wa kha'un dan huruf kha', wa zayun dan huruf zay, wa sinun dan huruf sin, wa fa'un dan huruf fa, yajma'uha mengumpulkan akan seluruh huruf yang tadi, apa qaulukan najkhuzaz zob, ucapanmu sajkhuzaz zob. Wala'alla dan barangkali asiru, apa asiru, rahasia, fi adami hadhil akhrufi, pada ketiadaan huruf-huruf ini, as-sab'ati yang 7, hunna di dalam surat Al-Fatihah, itu kama sebagaimana keterangan, kila yang dikatakan, apa, an-nasa'a akan an-nasa'a sesungguhnya huruf sa itu yashiru mengisyaratkan, apa, huwa huruf sa, ila suburi kepada as-subur, kecelakaan, wa huwa dan adapun as-subur itu ihlakullah, membinasakan Allah, al-kafiro kepada orang-orang kafir. Wal jimu dan adapun huruf jim itu yasiru mengisyaratkan, apa huwa jim, ila jahannam, kepada kata-kata jahannam, neraka, nama neraka. Wal kha'u dan adapun huruf kha' itu ilal khobasati wal khasarah, kerugian. Wahiyya dan adapun al-khisarah al-khubas itu al-khilaf, kecelakaan. Wazayu dan adapun huruf zai itu ila zakum, yang mengisyaratkan kepada az-zakum, nama pohon di neraka, nama buah neraka. Wasinu dan sin ila saukah, menunjukkan kepada saukah, jurang juri yang berbahaya. Wazo'u dan zo' ila zulmah, menunjukkan kepada zulmah, kegelapan. Wal fa'u dan adapun fa itu ilal fadihah, mengisyaratkan kepada al-fadihah, terbukanya aib. Wal afa'i dan juga al-afa'i, fa'yun, wahiyya dan adapun al-afa'i itu al-hayatu, ular. Allati la yunfa'u, yang tidak bisa diambil manfaat minha daripadanya. Apa tiryakun, buat jampe, wala rukyun dan juga buat ngobatin. A'adha, mudah-mudahan melindungi kepada kami siapa Allah Ta'ala min zalika, dari yang demikian tadi. Nah, masih pembahasan tentang syarat-syaratnya baca Fatihah. Kenapa mesti diketahui? Kenapa? Karena Fatihah ini merupakan bagian dari rukun sholat. Jadi kaitannya antara yang kita pembahasan kita disyaratkan ini kemudian kepada Fatihah karena untuk sahnya sholat, untuk menunjang keabsahan sholat.
Salah satunya yang mesti kita lakukan adalah membaca Fatihah. Karena tidak bisa tergambar seseorang sholat tanpa dia baca Fatihah. Ya, nggak bisa kegambar, nggak bisa kebayang ada orang sholat tapi dia nggak baca Fatihah, terkecuali orang-orang yang nggak mampu baca Fatihah itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau kama qala Rasulullah SAW. Tidak sah sholat seseorang yang di dalam sholatnya dia tidak membaca Fatihah. Nah dari sini berarti baca Fatihah itu wajib hukumnya. Jadi Fatihah itu merupakan bagian dari fardu sholat atau rukun sholat. Mau sholatnya berjamaah ataupun sholatnya sendiri. Kecuali mereka yang nggak cukup waktu untuk baca Fatihah ketika sholat berjamaah. Yang disebut dengan masbuk. Masbuk. Jadi masbuk itu orang apa ya? Masbuk. Oh, masbuk itu apa masbuk? Orang yang nggak cukup waktu baca Fatihah. Tuh, itu disebutnya masbuk. Ya. Mungkin selama ini pemahaman kita masbuk itu adalah orang yang kurang rokaatnya. Orang yang kurang rokaatnya. Ya kalau kurang rokaatnya tinggal apa? Tinggal tambahin. Masbuk itu adalah orang yang nggak cukup waktu buat baca Fatihah. Nah itu disebutnya masbuk. Jadi mau dia sholatnya sendiri, mau sholat berjamaah, mau dia jadi imam, wajib gak baca Fatihah? Wajib. Makmum, wajib gak baca Fatihah? Wajib. Oh bukannya makmum ditanggung sama imam? Dalam urusan apa dulu ditanggung? Tidak semua urusan sholat itu ditanggung semuanya oleh imam. Enggak. Wajib baca Fatihah. Allahu Akbar sholat zuhur, dia ikut dari awal. Allahu Akbar makmuman, Allahu Akbar. Baca Fatihah enggak? Baca Fatihah. Seumpama dari awal imamnya Allahu Akbar, imam langsung baca Fatihah. Dia apa? Allahu Akbar baca doa iftitah. Pas imam selesai baca Fatihah, dia selesai baca doa iftitah. Ternyata setelah baca Fatihah, imam langsung Allahu Akbar. Ngapain nih imam? Allahu Akbar. Ngapain imam? Ruku. Nah pertanyaannya, dia udah baca Fatihah belum? Tadi ulang. Allahu Akbar imaman, Allahu Akbar. Tahu-tahu langsung baca sholat zuhur nih, nggak ketahuan kan? Sholat zuhur tahu nggak? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ketahuan pokoknya ya. Imam suara nggak. Makmum Allah, makmuman Allahu Akbar. Pas banget. Setelah kapan? Setelah imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Imam baca Fatihah, makmum baca Allahu Akbar kabira. Baca apa tuh? Doa iftitah. Selesai membaca Fatihah, amin. Makmum selesai baca doa iftitahnya. Wa ana minal muslimin. Bis Allahu Akbar. Ngapain imam? Ruku imam. Pertanyaannya, ceritanya di skip dulu, berhenti nih. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sikap imam makmum setelah ini? Gimana tuh? Kalau kita nih, seumpama itu terjadi sama kita, itu gimana? Pertanyaannya gimana ini sekarang nih? Berarti kan ikut imam ruku atau terusin? Terusin apa? Baca Fatihah. Apa nih? Kalau seumpama dia terusin baca Fatihah, maka dia nggak dapat rokaat. Kenapa nggak dapat rokaat? Karena rokaat itu bisa diperoleh ketika kita bisa bareng ruku bersama imam. Pernah nggak? Pernah nggak ada pembahasan itu? Pernah nggak tahu itu? Bahwasanya dapatnya rokaat sebelum imam berdiri dari ruku. Misalnya imam lagi ruku nih, kita baru datang, wah Allahu Akbar, kita ruku. Nah, dapatnya rokaat. Apa berarti
batas terakhir seseorang bisa memperoleh jamaah adalah ruku. Satu sisi dia belum baca Fatihah. Padahal kalau ditanya, punya gak kesempatan buat baca Fatihah? Punya. Kapan? Itu tadi pas Allahu Akbar, imam mau baca Fatihah, dia malah baca sunnah. Kita nggak ngomongin, ini anti sunnah kayaknya nih Ustadz, nggak. Kita lagi mau ngebahas ketika imam tidak, atau sunnah itulah yang ditanggung oleh imam. Apa yang dilakukan imam itu dihitung, dilakukan juga oleh si makmum. Yang sunnah, tapi kalau yang wajib enggak, makmum kudu baca. Jadi pas dia mau ruku, gua belum baca Fatihah. Sementara saya ini masbuk apa muafik? Nih makmum nih. Muafik, kenapa muafik? Ulang, tadi masbuk itu adalah yang nggak punya waktu buat baca Fatihah. Yang muafik itu adalah yang punya waktu buat baca Fatihah. Dia punya waktu kan nih? Punya waktu tadi. Wah, berarti saya ini muafik. Berarti saya mesti baca Fatihah satu sisi. Di sisi yang lain, imam udah ruku. Berarti dia mesti baca Fatihah di satu sisi, di sisi yang lain dia juga mesti dapat rukunya imam. Nah, lo bisa nggak nih? Kira-kira bisa nggak tuh dalam waktu sekian detik mungkin ya? Dalam waktu paling adalah 10 detik baca Fatihah, lebih nggak? Kelebihan ya? 7 detik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 9. Hampir mau 10 detik. Bisa nggak tuh di waktu itu dia baca Fatihah selesai, habis itu dia dapat ruku imam, kira-kira. Ya. Jadi gimana nih? Ruku aja. Kalau dia ruku aja dengan sengaja, dia ruku aja dengan sengaja, dan dia tahu bahwasanya dia belum baca Fatihah, beres nggak sholatnya? Nggak beres. Kenapa? Dia meninggalkan rukun, sengaja meninggalkan rukun. Apa rukun yang disengaja ditinggalin? Baca Fatihah. Sengaja meninggalkan rukun satu, ya udah lewat ruku, tidak ya, ntar aja tambahin suapan. Ntar aja tambahin, atau misalnya alasannya udah ditanggung sama imam, nggak ada istilah tanggung. Yang ditanggung sama imam yang kayak gini nih, Allahu Akbar, imam, Bismillahirrahmanirrahim, dia belum datang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu-tahu dia datang. Waladdallin. Allahu Akbar, baru bis. Ya. Ruku nggak nih? Ruku, kenapa? Baca Fatihah nggak? Udah nggak usah, kenapa? Karena emang kalau dibaca Fatihah cukup gak waktunya? Nggak cukup, masbuk. Nah, yang seperti itu yang ditanggung sama imam, kayak gitu. Nggak semua ditanggung sama imam. Tidak semua bacaan Fatihah itu ditanggung sama imam. Maka mesti baca Fatihah tuh. Baik sholat sendirian atau ketika berjamaah. Kenapa? Karena ini bagian dari furudus sholah atau arkanus sholah, pardu-pardunya sholat, rukun-rukunin sholat. Tuh, jadi, nah kemudian pertanyaannya, Fatihah ini yang mesti dibaca di mana? Bismillah, wajib dibaca. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kita yang bermazhab Syafi'i, itu wajib baca Bismillahnya. Kemudian tasdid-tasdidnya juga wajib dijaga. Tuh, tasdid-tasdidnya. Mau penyebab tasdidnya karena alif lam samsiyah atau karena ada idgham. Pokoknya tasdid itu apapun penyebab tasdidnya, jangan dilihat itunya. Jangan dilihat penyebab tasdidnya. Pokoknya kalau itu huruf bertasdid, mau sebabnya karena alif lam samsiyah kah? Karena ada huruf samsiyah, atau sebabnya karena idgham kah? Atau karena ada huruf yang sejenis kah? Ketika itu adalah tasdid, maka wajib dibaca. Maka wajib dibaca. Apa hakikatnya tasdid? Masuk juga tuh. Jadi masuknya suara ke huruf yang bertasdid. Kalau tulisannya kan begini, Bismillah, kalau Allah masih ketahuan. Bismillahirrahman. Tulisannya ya. Hilrahman. Apa penyebabnya tuh?
Ada tasdid nggak di situ? Bakal terjadi tasdid nggak? Bakal ada tasdid. Apa penyebabnya? Alif lam samsiyah, karena ada huruf samsiyah. Mana? Ro. Al-Rahman tuh bertemu antara lam sukun, bertemunya lam sukun dengan ro yang berbaris fathah. Al-Rahman. Terjadilah kaidah samsiyah. Apa itu samsiyah? Mentasdidkan huruf sesudah lamnya. Jadi Bismillahirrahman, ya, Bismillahirrahman. Padahal kalau tulisannya apa? Hil-Rahman. Pertanyaannya, kalau misalnya orang baca Bismillahirrahman, ngebuang huruf nggak dia? Hah? Coba. Kalau orang bacanya Bismillah, cakep baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahirabbil. Udah ya. Al-Rahmanil Rahim. Ngebuang huruf nggak? Nggak ada huruf yang terbuang. Tapi masalah nggak? Bermasalah. Kenapa masalahnya? Tasdidnya kemana tuh? Di situ ada hukum tajwid. Apa hukum tajwid yang berlaku di situ? Alif lam samsiyah. Ya, jadi jangan permasalahkan hukumnya. Walaupun nggak tahu, gue sih nggak tahu hukumnya apaan. Tapi lu baca gimana? Bismillahirrahman. Bismillahirrahman. Masuk nggak nih? Masuk. Walaupun dia kagak tahu sebab terjadinya tasdid itu, nggak jadi masalah. Yang penting bacaannya bener itu aja. Yang penting bacaannya bener. Itu jadi menjaga tasdid-tasdidnya. Nah yang selanjutnya syaratnya baca Fatihah. Ya, syarat baca Fatihah di dalam sholat. Ya, wabil khusus nih di dalam sholat itu ikhrajud dhodi minadh-dha, mengeluarkan dot dari zo. Tuh. Jadi jangan dot itu dibaca zo. Ya udah cakep banget. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini udah kayak apa? Imam Mekah nih bacanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saru enggak nih? Saru enggak? Saru ya. Padahal waladdallin tuh dibacanya. Harusnya waladdallin, dia baca waladdallin. Nah, hati-hati tuh. Itu udah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Nah, falau abdala gimana? Falau abdala, maka jikalau seseorang mengganti dot dan dotnya bizoin dengan zo, lam tasihha, maka tidak sah apa qiraatuhu, bacaannya. Tuh nggak sah tuh bacaannya. Yang mana nggak sah? Litilka kalimah, pada kalimat tersebut. Terus gimana nih caranya? Ulang, masih diulang tuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu diulang yang kalimat yang salahnya. Ya, tilka kalimah tuh. Ulang di kalimat tersebut. Litaghirihi. Kenapa? Karena dia udah merubah an-nazma akan utkuran dan juga binaan dari Fatihah. Tuh. Karena sebab itulah maka mesti diulang. Ya, mesti diulang tuh. Pada kalimat yang salahnya. Nah, walaisa, dan itu tidak ada fil Fatihati, di dalam surat Fatihah apa zo'un zo. Jadi di surat Fatihah itu nggak ada huruf zo, nggak ada huruf zo. Wa kadza sa'un, begitu juga nggak ada huruf sa. Wa jimun, nggak ada huruf jim. Wa kha'un, dan tidak ada huruf kha'. Wa zayun, dan tidak ada huruf zai. Wa shinun, dan tidak ada huruf shin. Wa fa'un, dan tidak ada huruf fa. Yajma'uha qaulukan sajih khujaz zob. Tuh, itu huruf-huruf yang tidak ada di dalam surat Al-Fatihah, yang kemungkinan ini huruf-huruf yang rada sulit diucapin ya. Itu di Fatihah nggak ada. Berarti di Fatihah itu huruf-hurufnya huruf-huruf yang mudah tuh. Ya wala al-sirru. Nah, barangkali kata beliau, ini kata Imam Nawawi, barangkali rahasianya huruf-huruf tersebut tidak ada, 7 huruf tersebut hunna. Kamakila, itu seperti yang dikatakan, seperti keterangan yang dikatakan oleh ulama.
Apa keterangan yang mereka sampaikan? An-natha'ah, bahwasanya sa itu yasirun, huruf yang mengisyaratkan ila subur, kepada kata-kata subur ya, bukan pakai sin, bukan pakai sod, subur ya. Alhamdulillah di tanahnya subur. Tanahnya subur. Pas abis dia ngomong begitu, besok-besok langsung gagal panen tuh ya, satu kampung. Kenapa? Karena dia ngomongnya subur. Apa itu subur? Celaka, binasa, rusak, itu subur. Yang subur ya, yang subur. Pakai tak, tapi pakai tak. Makanya hati-hati, namanya siapa nama anak subur ya. Baru belajar naik sepeda jatuh 50 kali jatuhnya. Kenapa? Karena namanya subur pakai tak. Kenapa? Karena artinya adalah celaka, rusak, binasa. Wa huwa ihlaqullahil kafir. Yang namanya subur itu adalah Allah membinasakan orang-orang kafir. Itu makna dari as-subur. Wal jimu yasiru ila jahannam. Dan yang kedua, huruf yang tidak ada di dalam surat Al-Fatihah itu huruf jim. Kenapa jim tidak ada? Barangkali nih katanya. Barangkali karena jim itu mewakilkan kata-kata jahannam. Jahannam. Siapa nama anak? Jahannam. Ngapa lu namain Jahannam? Karena ada di Al-Quran. Karena ada di mana? Di Al-Quran. Pokoknya semua yang ada di Al-Quran itu cakep. Akhirnya namain anaknya siapa? Jahannam. Padahal itu nama apa? Nama neraka tuh, Jahannam. Nama neraka, neraka yang membinasakan. Wal kha'u, atau yang ketiga kha'. Kenapa kha' itu tidak ada di dalam surat Al-Fatihah? Karena kha' itu mengisyaratkan ilal khubathati wal khisarah, kerugian, kerusakan, kebinasaan. Wa iyal hilak, kecelakaan. Wa zayu, dan juga zai ila zakum. Di dalam Al-Fatihah tidak juga ada huruf zai. Alladzi an'amta alaihim. Jangan zi. Siratal ladzina an'amta. Siratal ladzina ada yang siratal ladzina ini apa? Ganti zai dengan zal dengan zai. Nggak ada tuh huruf zai. Nggak ada huruf zai. Kenapa? Karena zai ini, barangkali kenapa zai tidak ada di dalam surat Al-Fatihah, karena huruf zai ini melambangkan, mengisyaratkan ila zakum, kepada kata-kata az-zakum. Zakum itu nama buah dari pohon zakum. Itu pohon yang ada di mana? Di neraka. Zakum to'amul asim kal mugli yaglil fil butun. Buahnya kayak kepala setan. Jadi kalau mau lihat setan palanya kayak gimana, lihat apa? Buah zakum tuh nanti di mana? Di neraka tuh adanya. Nah, buah zakum ini makanannya orang-orang penghuni neraka. Jadi kalau habis dimakan perutnya, ya udah langsung nih kebakar semuanya, rontok semua kulitnya, tulang dan seluruhnya. Dibikin lagi, ulang lagi, jadiin lagi, dimakan lagi itu. Nah, ini zakum. Wasin, dan juga adalah pun huruf sin. Kenapa huruf shin besar itu tidak ada di dalam surat Al-Fatihah? Karena menunjukkan ila syaukah, kepada kata-kata syaukah, duri ya? Atau jurang duri yang ada di neraka juga tuh. Nah, ini juga perwakilan daripada kecelakaan shin. Wazza'u, dan juga menambahkan huruf tidak ada di dalam Al-Fatihah huruf zo. Kenapa? Karena zo itu mengisyaratkan ila zulmah, kepada kegelapan. Nah, itu huruf-huruf yang tidak, wal fa'u, dan yang selanjutnya adalah fa. Fa itu mengisyaratkan ilal fasihah, kepada terbukanya aib. Kebukanya aib tu, wal afai, dan juga menunjukkan kepada al afai. Wahiyah, dan afai ini adalah al hayat. Al hayatu la yanfa'u minha. Binatang ular yang tidak ada manfaatnya. Yang nggak ada manfaatnya, baik untuk bikin jampe-jampean ya, tiryak, wala ruqyah, juga untuk bikin untuk pengobatan. Nah, ini ular nggak ada manfaatnya. Makanya tidak ada huruf fa di dalam surat Al-Fatihah. Itu ada Al-Fatihah ya, nama suratnya doang, tapi huruf fa-nya tidak ada di ayat-ayat Al-Fatihahnya.
Dan itu barangkali kata ulama kenapa 7 huruf atau 9 huruf itu 7 huruf itu tidak ada di dalam surat Al-Fatihah. A'adzana, mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita min zalika, dari perkara-perkara yang tadi, yang kejelekan-kejelekan yang tadi. Nah kemudian beliau di sini Syekh Nawawi menghitung huruf-huruf Fatihah. Ada berapa sih huruf-huruf Fatihah? Nah kalau pertanyaan ada berapakah huruf-huruf Fatihah? Ini jawabannya tergantung nanti. Fa huruful Fatihati, maka adapun huruf-huruf Fatihah ghairul muqarrarah, yang tidak diulang. Fatihah kalau dihitung hurufnya tanpa pengulangan maksudnya misalnya alifnya ada 5 misalnya, enggak, ini alif dihitung satu aja, pokoknya ada dari seluruh Fatihah ada huruf alif, ada huruf ba-nya. Jadi semuanya itu ada ithnani wa isruna, 22 huruf. 22 huruf. Huruf hijaiyah itu ada 29. Yang enggak ada tadi 7 huruf di Fatihah. Berarti sisa huruf yang tidak ada di situ itu ada di surat Al-Fatihah, yaitu ada 22 huruf. Itu ada 22 harfan. Nah, 22 huruf ini bi'adadi sinaini. Jadi berbilang dengan dihitungnya seperti bilangan 2 tahun. Allati unzila fihal Qur'an. Nah, 2 tahun ini itu masa-masa diturunkannya Al-Qur'an. Isnani wa isruna, 22 huruf bi'adadi sinina, dengan bukan bi'adadi sina ini, bi'adadi sinina, dengan disesuai dengan bilangan tahun-tahun. 22 ini angka yang menjadi bilangan tahun-tahun diturunkannya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan kepada Rasulullah selama 22 tahun lebih. Itu sama seperti bilangan huruf Al-Fatihah. Wahuwa sirrun badi'un. Nah ini adalah rahasia yang begitu elok, cantik. Fatihah hurufnya ada 22 sesuai dengan turunnya Al-Quran selama masa 22 tahun. Wa amma hurufuha, dan adapun huruf-hurufnya Fatihah al-malfuzu yang dilafazkan biha ma'al basmalati yang diucapkan. Nah, adapun huruf-hurufnya kalau dihitung satu persatunya ma'al basmalati beserta basmalah wa tasdidat serta tasdidnya fami'atun wa khomsatun wa khomsuna. Maka biqiraati Malik dengan bacaan Imam Malik 155. Ada 155. Bukan bacaan Imam Malik, biqiraati Malik dengan membaca Malik bil alif dengan pakai alif. Jadi ada 155 huruf beserta bismillah dan maliknya pakai alif, maliki. Jadi maliki di madin, bacanya dipanjangin ma-nya, maliki pakai alif. Walau bi idghami mimir rahimi fihi, dan jikalau dengan mengidghamkan mimir rahim, mimnya lafaz ar-rahim, fihi padanya, pada mim lagi, fal musaddadu harfani, maka huruf yang bertasdid itu dihitungnya 2 huruf. Awwaluhuma, adapun huruf yang pertama dari 2 huruf tersebut itu sakinun, sukun. Itu sukun. Itu sukun. Ini kalau diidghamkan Ar-Rahmanir Rahim. Nah, misalnya bacanya seperti itu. Bukan harusnya. Secara tulisan kan begini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya nih bacanya dibaca wasol, dibacanya wasol, enggak di waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malikna. Ar-Rahmanirrahim. Kan kalau misalnya dilihat tulisannya
Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Nah, ini kan ada, berarti ada Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim sama juga Ar-Rahmanir Rahim Maliki, dibacanya idgham tapi dibaca wasol. Itu apa? Mewasolkannya dengan mengidghamkan. Walau bi idghami mimir rahim fihi, walaupun dengan mengidghamkan mim rapaz ar-rahim fihi kepada Malik jadinya. Hi-nya kembali kepada lafaz Malik. Pernah nggak baca kayak gitu? Pernah baca kayak gitu nggak lagi sholat? Boro-boro ya, gue baca Fatihah aja gue kagak ingat ya. Tadi baca apa kagak? Jadi kalau nggak apa-apa nih, bukan iseng-iseng. Jangan iseng-iseng ya, alasannya apa? Iya, praktekin ilmu. Sekali-kali nggak apa-apa baca Rahman, misalnya yang pakai alif atau ditinggal alifnya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Pakai alif nggak tuh? Nggak, itu nggak pakai alif tuh. Boleh nggak? Nggak apa-apa tuh, boleh. Atau boleh juga Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaum, pakai alif. Atau Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, pakai alif. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, rada susah juga tuh. Itu rada susah. Itu nggak pakai alif, wasol tanpa idgham. Jadi kalau pakai alif idgham, pakai alif plus idgham, maka Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini idgham plus pakai alif. Atau idgham tanpa alif, Ar-Rahmanir Rahim Maliki. Nah, idgham tanpa alif tuh. Atau nggak ada idgham, pakul idgham, memecat idgham, pakai alif, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Atau memecat idgham tanpa alif, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Atau waqaf, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, waqaf pakai alif. Atau waqaf tanpa alif, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu ada berapa tuh? Itu enggak 6. Itu ada 6 tuh. Bacaan dari Ar-Rahmanir Rahim disambung dengan Maliki, itu ada 6 bacaan. Jadi kalau mau dipakein alif, maka hurufnya itu ada 155. Kalau tanpa alif, maka hurufnya ada 154 seluruhnya. Mau yang pakai idgham, mau yang diwasol atau diwaqaf. Mau diwasol atau diwaqaf. Sebab kalau diwaqaf, maka bakal terjadi izhar ya. Izhar apa namanya? Yang di akhir-akhir tuh. Izhar wajib ya. Ar-Rahmanir Rahim. Wajib gak mimnya kedengeran? Wajib tuh, hati-hati. Jangan Ar-Rahmanir Rahim. Bisa gak nih orang ditipu begitu? Bisa ya, kalau suara yang cakep orang bisa dia. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ada gak tuh? Ada yang dihilangin gak? Itu dihilangin tuh dia ya. Gak ketemu tuh izharnya. Mesti izhar yang seperti Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tuh, mesti jelas. Ada hurufnya kebaca. Kenapa? Karena gak ngebuang huruf dia. Mesti segitu hurufnya, 155 atau 154. Ketika terjadi idgham pun ada, mim itu tetap ada. Ketika tidak ada idgham pun, mim bakal kedengeran. Ar-Rahmanir Rahim. Tuh, ada nggak mimnya? Kedengeran berapa tuh mimnya? Ada 2 pasti kedengerannya. Sama ketika diwasol, ketika diwaqaf. Ar-Rahmanir Rahim Maliki tuh. Mim ada 2, ada berapa? Tetap 2. Mau diwasol, mau diwaqaf, mau dipakai idgham, mim tetap. Jadi hurufnya nggak ada yang berkurang tuh seperti itu. Ya, fal musaddadu harfani awwaluha sakinun fa in juhila, maka apabila nggak bisa, fa in jahala,
Maka jikalau ada seseorang nggak bisa Al-Fatihata, dia nggak bisa baca Fatihah. Nah ini lalu pertanyaannya gimana kalau orang sholat tapi dia nggak bisa baca Fatihah? Bukan dia nggak baca Fatihah, tapi karena nggak bisa baca Fatihah. Fa in jahila, maka apabila seseorang tidak bisa Al-Fatihata, membaca Fatihah, nggak bisa Fatihah, kullaha tegasnya seluruh Fatihah, fayati maka mendatangkan bisabai ayatin dengan 7 ayat, maka wajib mendatangkan 7 ayat. In ahsanaha, jika dia bagus akan 7 ayat tersebut, dia bisa dan bagus membaca 7 ayat tersebut. Tuh. Kalau nggak bisa Fatihah, nah gimana kalau orang nggak bisa Fatihah? Ya saya nggak bisa baca Fatihah. Kenapa nggak bisa baca Fatihah? Karena saya tinggal di gunung misalnya, nggak pernah ada yang ngajarin Fatihah, nggak tahu, atau baru masuk Islam tinggal di gunung, maka tidak bisa baca Fatihah. Jangan diterjemahin. Jangan kayak kemarin. Kalau kemarin yang terjemahin apa? Takbir, takbiratul ihram, nah itu baru terjemahin. Kalau Fatihah nggak ada urusan, nggak ada bahasa terjemah. Tapi apa? Tapi berpindah kepada 7 ayat yang dia sanggup, yang dia bisa. Yang 7 ayat itu bisa mewakili huruf-huruf yang ada di Fatihah. Paling kagak ukurannya sama dengan 7 ayat di surat Fatihah berikut dengan basmalahnya. Watajuzul, gimana nih misalnya 7 ayatnya misah-misah, watajuzu, dan boleh apa al-mutafarriqoh, ayat-ayat yang berpisah-pisah, ma'ahifzihi, serta menghafalnya mutawaliyat, yang mutawali. Wa ilam tufid, walaupun tidak nggak berfaidah tuh ketika digabungin ayat-ayat tersebut, apaan nih maknanya? Tufid makna manzuman, kasumma nazar, tuh seperti summa nazar. Atau kemudian ada huruf ayat-ayat yang lain disambungin ke situ, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, summa nazar. Nah, ngaco nih, ngaco. Walaupun seperti itu dibolehkan ketika dia tidak bisa Fatihah. Itu intinya nggak boleh itu sholat itu kosong dari Fatihah, nggak boleh kosong dari Fatihah. Wal huruful muqatta'atu awaila suwar, dan juga summa nazar, kemudian apa? Alif lam mim yasin, alif lam mim shad. Nah lo ini orang kok sholat bacanya begitu ya? Ini kayaknya dia apal, kayaknya al-hafiz ya. Kayaknya dia penghafal Al-Quran, padahal dia kagak bisa baca Fatihah. Jadi diganti sama huruf-huruf itu, Toha, pokoknya semua tuh. Summa nazar, subhanallah. Subhanallah ada nggak Al-Quran? Ada ya, subhanallah, Allahu akbar, wadduha misalnya. Semua depan huruf-huruf dipakai nama dia. Nah walaupun yang seperti itu hurufil muqatta'ati, huruf-huruf yang pada putus, awaila surah, dia depan awailu suar, lakin fi hadzal la budda ayyan wa bihi, tapi syaratnya adalah mesti berniat baca Al-Qur'an. Li annahu hina izin la yansarifu lil Qur'an. Kenapa? Karena pada saat demikian dia itu tidak berpaling untuk baca Al-Qur'an bi mujawaradit talaffuzi bihi, dengan hanya sekedar melafazkan huruf-huruf tersebut. Jadi mesti seperti itu, mesti niat baca Al-Qur'an, niat baca Al-Qur'an. Fa'ina ana ajaza, maka pas ditanya bisa nggak yang begitu, atau awal-awal Quran alif lam mim yasin, kemudian alif lam mim shad, kaf ha ya ain shad, wah nggak bisa juga saya, nggak bisa juga dia. Fa'in ajaza anil Quran atau bidzikrin, maka datangkan dengan zikir. Kalau nggak bisa juga maka pakai zikir gantinya, mutanawiin, zikir yang macam-macam deh. Sampai berapa? Ila sab'ati anwa'in, sampai ada 7 macam zikir. Itu kalau nggak bisa juga, aja zikir. Apaan zikir? La ilaha illallah bisa nggak? La ilaha illallah satu. La haukalah, la haula wala quwwata illa billah bisa. Kedua, tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah. Nah itu bisa 7 macam
zikir tuh. Kalau nggak bisa juga, maka pakai ganti dengan 7 macam zikir. Nah, cuma wala yajuzu, tidak boleh apa naksun kurang, tidak boleh apa naksu hurufil badal, huruf zikirkah itu atau huruf Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an yang selain Fatihah atau huruf-huruf zikir-zikirnya jangan sampai kurang dari Al-Qur'an, au zikrin an hurufil Fatihah, dari huruf Fatihahnya. Masih sama tuh huruf Fatihahnya ada seukuran segitu, enggak. Perkiraannya itu masih sama. Nah, gimana kalau dia nggak bisa juga? Fa'ilam yahsun say'an, maka apabila tidak bisa sama sekali, nggak bisa sama sekali dari Al-Quran atau juga dari zikir-zikir waqafa wujuban qadral Fatihah, maka diam aja dah. Diam aja seukuran orang baca Fatihah. Tu fi zonnihi bin nisbati li zamani qiraatihal mu'tadilah min qali bi amsalihi. Ukurannya gimana? Ukurannya disamakan seperti orang yang bacaannya sedang, orang yang modelnya kayak dia. Jadi orang ada macam-macam ya. Orang ditinjau dari gaya bahasanya, dari tutur kata, bisa nggak disamain semua dari tutur katanya? Enggak. Orang tuh ada yang tutur katanya selamat pagi Pak. Nah, ada yang gitu. Ada yang model gitu, ada yang gitu. Pagi. Ada lagi yang enak nih ngopi pagi. Ada yang model gitu, ada nggak? Ada tuh. Makanya di dalam bahasa Arab bacaan itu jenis bacaan, tipe-tipe bacaan seseorang itu dibagi. Ya, ada yang hadar, ada yang tartil, tadwir tuh. Macam-macam. Ada yang begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ada tuh. Itu gimana? Kapan kira-kira tuh yang begitu? Nah, TPA begitu tuh biasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang model begitu. Ada lagi yang Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuh. Itu umum deh. Ada yang sedang, ada yang cepat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hampir Bismi apa semi itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ini udah hampir saru itu, hampir saru. Apakah dia Bismillah apa Semillahirrahmanirrahim? Saru deh. Nah, nanti ukuran waktu itu, ini jadi ukuran bukan cuma sekedar Fatihah ya. Ukuran ketukan takbir juga ada di situ. Ukuran takbir. Orang kalau misalnya begini nih, ini sesuai nggak nih? Nih. Allahu Akbar. Sesuai nggak? Sesuai itu. Ada yang cuman begini yang salah nih. Allahu Akbar. Depannya pakai hadar, pas madnya dipakai mad tartil. Jangan dicampur aduk. Bacaan tartil mah semuanya maka madnya mesti tartil. Kenapa? Karena mad orang-orang yang bacaannya tartil sama mad orang-orang yang bacaannya hadar sama nggak? Waktunya. Madnya mah sama, 2 harokat, 1 alif, 2 harokat, madnya sama, ketukannya sama. Cuma apa? Temponya yang cepat, temponya yang beda. Nih begini, terkadang ada, ini nggak jadi masalah sih, itu nggak mempermasalahkan. Cuma kalau misalnya nanti takbir bisa jadi masalah kalau terlalu panjang. Nih, cuma enak gak nih di kuping gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gak? Kok enak-enak aja. Nih ya. Ini bisminya, dia bacaannya apa? Hadar, tapi dia pakai madnya mad tartil, dicampur aduk nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Enak aja ya. Cuma itu ada kesalahan tuh. Apa salahnya? Madnya terlalu panjang. Itu madnya buat orang-orang yang bacaan tartil. Kalau orang-orang yang bacaannya hadar, madnya Bismillahirrahmanirrahim. Udah 2 ketuk. Alhamdulillahirabbil alamin tuh. Udah 2 ketuk.
Tuh, jadi jangan dicampur aduk. Kemudian yang akhirnya kemudian bisa ini walaupun khofi ya, kesalahannya tuh khofi, kesalahannya samar. Nggak jadi masalah. Apakah kemudian jadi bermasalah ketika di bacaan Fatihah? Nggak jadi masalah sih. Cuma jadi cakep nggak? Ya, jadi jelek buat orang-orang yang paham mah. Ya, jadi jelek seperti itu. Nah ini jadi kalau seumpama dia tidak bisa, maka maka tinjauannya adalah nanti bacaannya orang-orang yang seukuran dia. Ini logat orang-orang yang cepat atau logat orang-orang yang lambat atau logat orang-orang yang sedang. Kenapa? Karena bacaan Fatihah bagi orang-orang yang cepat 10 detik tadi. Ini selesai nggak? Selesai. Tapi bagi orang-orang yang lambat nggak cukup tuh 10 detik. Penting nggak sih ini? Enggak, pertanyaannya. Penting nggak sih mengukur waktu Fatihah, penting nggak? Penting. Kapan Fatihah itu bisa diukur? Lagi kapan? Lagi tahlil ya. Al-Fatihah. Nah itu ketahuan tuh. Biasanya yang mimpinnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Terkadang kita udah duluan, berarti bacaan kita cepat. Ya. Ini bacaan si imam, berarti bacaan orang yang mimpin berarti lambat. Kenapa penting? Karena begini nanti di bab apa namanya, di bab berjamaah yang tadi kita udah bahas tadi pertama. Bab berjamaah itu ada aturan seperti ini. Masbuk itu artinya imam itu menanggung bacaan ketika imam itu bacaannya cepat. Udah tuh, kalau imam bacaan cepat, nah semua jamaah bakal kemungkinan gini. Imam bacaannya cepat, makmum bacaannya lambat. Pertanyaannya, ini makmum masbuk gak? Ayo udah. Lah, gini dulu, hapus deh. Masbuk itu adalah orang yang tidak punya cukup waktu untuk baca Fatihah. Itu masbuk. Apa? Orang yang tidak punya cukup waktu untuk baca Fatihah itu disebutnya masbuk. Sekarang nih imam cepet banget baca Fatihahnya. Pertanyaannya, makmum ini semua bacanya nggak ada yang secepat dia. Pertanyaannya, ini makmum semua masbuk bukan? Ini makmum semua masbuk bukan? Otomatis sudah masbuk tuh makmum. Kenapa? Karena nggak punya cukup waktu buat baca Fatihah. Kalau mungkin di rakaat pertama, kedua masih keubar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena imam masih baca surah. Apalagi sholat isya, maghrib. Imam waladhdallin amin gitu masih bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Imam baca surat, ya selesai, beres dah tuh rakaat 1 dan kedua. Nah rakaat ketiga, kenapa kok selalu seperti ini apa? Ketika rakaat ketiga saya nggak pernah selesai baca Fatihah. Kenapa nggak pernah selesai? Karena imam udah ruku lagi, saya bismillahirrahmanirrahim. Saya udah berusaha, nih udah kenal banget sama siapanya. Sama imamnya dia udah kenal banget. Pokoknya setiap rakaat ketiga dia udah ilfil duluan tuh. Pas dari bawah udah rakaat ketiga lagi. Pas berdiri pokoknya bener-bener fokus nih. Pokoknya imam diri, gue langsung diri. Mau selesai mau kagak bacaan tahiyat awalnya nggak jadi masalah deh. Kenapa? Karena udah ditanggung imam udah tuh. Akhirnya pas gitu walaupun belum selesai, asyhadu alla ilaha illallah wa Allah. Supaya apa nih? Supaya ngapa? Supaya Fatihah bisa pas bener. Pokoknya imam berdiri, gue diri juga tetap masih nggak ke bagian. Masbuk nggak nih? Masbuk udah tuh. Jadi Fatihah yang gak selesai gimana? Ditanggung imam. Makanya jadi imam itu mesti orang ahlu tahammulil Fatihah, mesti orang-orang yang ahli menanggung Fatihah. Anak kecil ahli menanggung Fatihah nggak? Enggak. Boleh nggak tapi dia jadi imam? Boleh dia jadi imam, cuma Fatihah makmum mesti selesaiin masing-masing. Kenapa? Karena imamnya bukan ahlu tahammulil Fatihah, bukan ahli menanggung Fatihah. Nah sekarang nih imam udah cakep deh pokoknya, penanggung Fatihah, bacaannya cakep, cuma cepet. Nah udah tuh ditanggung. Nah pokoknya setiap kita Siratal ladzina an'amta Allahu Akbar. Kalau kita misalnya nggak keburu ruku, kebagian rakaatnya,
nggak kebagian rokaat itu masalahnya. Udah ruku deh. Ruku, ini bacaan Fatihah nggak selesai, udah ditanggung sama imam. Kenapa? Karena dia bacaannya cepet tuh. Nah, adapun yang terjadi 3 rukun panjang itu, ditunggu 3 rukun panjang, ini bagi imam-imam yang bacaannya sedang. Imam bacaannya sama dengan makmum pada umumnya. Ya? Imam bacaannya sama dengan makmum pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sama nih yang makmum pada umumnya. Tapi ada satu makmum yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Emang udah kejadian nih dari situ, ini gimana nih? Bakal jadi masbuk terus dong yang model begini? Enggak. Nah, yang model begitu nanti ditunggu 3 rukun panjang, selesaiin bacaan Fatihahnya. Imam ruku, ihdinas siratal mustaqim. Imam itidal, siratal ladzina an'am. Imam sujud, ghairil maghdubi alaihim. Imam duduk di antara 2 sujud, waladdallin. Amin. Masih kebagian gak nih? Masih kebagian. Ruku dah tuh, imam sujud. Nah, imam sujud, udah dia terus aja, terus. Imam ngapain sekarang? Berdiri rakaat kedua, dia masih sujud. Baca Fatihah nih imam. Jadi dia duduk di antara 2 sujud. Siratal ladzina, sujud yang kedua. Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar, ngapain? Ruku. Pertanyaannya, ini dia sekarang masbuk nggak? Masbuk. Kenapa masbuk? Nggak punya waktu buat baca Fatihah. Zohir nggak? Kalau dia ngaku begitu, gue nggak punya waktu buat baca Fatihah, bener nggak dia? Lah bener, emang apa? Pas gue diri, imam ruku, di mana waktunya buat baca Fatihah? Nah, masbuk nih dia sekarang. Ruku nggak nih? Ruku deh, kenapa? Fatihah dia ditanggung, ini masbuk. Itu maksudnya, yang dimaksud masbuk. Bukan yang ketinggalan, masalah ketinggalan rokaat. Itu mah bisa terjadi oleh yang masbuk sama orang yang muafik juga bisa terjadi. Ini berarti gambaran ini gambaran apa? Di rokaat pertama dia masbuk muafik. Muafik, tapi di rokaat kedua masbuk, bisa kayak gitu. Bisa ya. Masbuk itu bukan kemudian orang yang selalu tuh ya. Mungkin selama ini pemikiran kita masbuk adalah orang yang ketinggalan rokaat, bukan. Hakikat masbuk yang sebenarnya ini bisa jadi orang yang dari pertama ikut ya, kemudian dia misalnya sholat tarawih, Allahu Akbar, imam ketahuan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, santai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Padahal udah takbir dari awal. Tahu-tahu pasti Bismillahirrahmanirrahim, Yasin Allahu Akbar. Nah lo, imam apa? Yasin Allahu Akbar, cuma 1 ayat doang. Ini gimana nih dia? Mesti nyelesain Fatihah, mesti dapat rukunya imam, mesti dapat mesin Fatihah karena dia muafik, mesti dapat rukunya imam supaya dapat rokaat. Bisa nggak nih? Nggak bisa. Nggak bisa. Tahu-tahu imam udah itidal, nah lu gimana nih? Udah ruku aja dah, ruku aja. Nggak beres tuh sholatnya. Nggak beres tuh. La fatihata lima lam yaqra. La sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab tuh kata Rasulullah SAW. Nah ini. Min ghalibi amsalihi summa rubu'u wallahu alam bisawabi. Terakhir mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir kita baca Fatihah ya, buat guru-guru kita, khususnya buat pimpinan pondok ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, berkah umurnya, berkah usianya, berkah rezekinya, berkah anak-anaknya, berkah majelis-majelisnya, berkah keturunannya, berkah anak-anak didiknya. Bihadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.